Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Apriliani dari S1 Akuntansi Non-Reguler, akan mempresentasikan mengenai fungsi agama dalam peradaban manusia. Nah, yang pertama yaitu, apakah hakikat manusia? Hakikat manusia yang sebenarnya adalah sesuatu yang melatar belakangi keberadaannya di dunia ini sebagai manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani. Sedangkan dalam Islam sendiri, hakikat manusia didasarkan pada apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau melalui pengenalan asal kejadian manusia itu sendiri. Hakikat manusia dalam Islam merupakan suatu keberadaan yang mendasari diciptakannya manusia yang telah diberi amanat untuk mengatur bumi atau khalifah, yaitu untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, yang kedua yaitu persamaan dan perbedaan manusia dengan hewan. Persamaan manusia dengan hewan yaitu yang pertama, sama-sama makhluk atau ciptaan Allah. Yang kedua, sama-sama diberi kebutuhan untuk makan dan minum. Yang ketiga, sama-sama diberi hawa nafsu. Yang keempat, sama-sama diberi kebutuhan biologis atau seks. Yang kelima, sama-sama diberi penglihatan dan pendengaran. Nah, yang kedua adalah perbedaan manusia dengan hewan. Yang pertama, perbedaan manusia dengan hewan secara rohani. Manusia itu diberi akal dan naluri sehingga manusia dapat membedakan yang baik dan yang salah. Sedangkan hewan tidak diberi akal, hanya diberi insting atau naluri sehingga tidak bisa membedakan yang baik dan yang salah. Yang kedua, manusia diberi hati dan perasaannya, sedangkan hewan hanya diberi hati tetapi tidak dengan perasaannya. Yang ketiga, manusia itu diberi ruh dalam penciptaannya, sedangkan hewan tidak diberi ruh dan hanya diberi hidup saja. Yang kedua yaitu perbedaan secara fisik atau jasmani. Manusia itu membutuhkan tempat tinggal, sedangkan hewan tidak membutuhkan atau hidup liar. Sedangkan manusia itu belajar, dan hewan itu tidak pernah belajar. Yang ketiga, manusia itu menggunakan pakaian, sedangkan hewan tidak membutuhkan atau menggunakan pakaian. Yang keempat, manusia itu memiliki rasa malu, sedangkan hewan tidak memiliki rasa malu. Yang kelima, manusia itu bicara, sedangkan hewan tidak bisa bicara. Yang keenam, manusia itu tidak berbulu dan hanya bagian-bagian tertentu, sedangkan hewan berbulu banyak dan sangat lebat. Di samping itu, manusia memiliki karakteristik yang khas, bahkan dibandingkan makhluk lain yang paling mirip sekalipun. Kekhasan inilah yang menurut Al-Quran menyebabkan adanya konsekuensi kemanusiaan, di antaranya kesadaran, tanggung jawab, dan pembalasan. Di antara karakteristik manusia adalah 1. Aspek kreasi, 2. Aspek ilmu, 3. Aspek kehendak, dan 4. Pengarahan akhlak. 3 adalah manusia dalam pandangan agama-agama. Yang pertama, manusia dalam perspektif agama Kristen. Agama Kristen mempunyai sebuah konsepsi dasar mengenai manusia, yaitu berasal dari konsep tentang original sin atau dosa asal. Jadi, agama ini membangun suatu paradigma bahwa manusia itu lahir memang sudah membawa dosa. Jadi, bahan bakunya adalah dosa. Oleh karena itu, dibangun mitos berikutnya, perlu ada yang namanya sang penebus dosa. Konon katanya, konsepsi dasar ini berubah setelah Napoleon melakukan perjalanan ke Timur Tengah dan bertemu manuskrip-manuskrip dari para ulama.
Di dalam Islam sudah dikatakan bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi, dia suci, tidak membawa dosa. Kemudian Napoleon semacam merenung dan menurutnya apa yang dikatakan Islam itu benar. Nah, jadi setiap orang bahan bakunya adalah tidak membawa dosa. Maka seseorang tidak boleh dihukum kecuali atas ketentuan yang menyatakan bahwa perbuatannya itu emang salah. Nah, konsep ini menjadi seperti ini setelah masuk konsep Islam. Nah, yang kedua adalah perspektif manusia dalam agama Hindu-Buddha. Nah, konsepsi Hindu-Buddha itu adalah penyatuan manusia dengan alam. Jadi, menurut mereka, manusia itu berada di dalam peperangan antara benar dan salah. Mungkin dalam bahasa agama Islam yaitu antara hak dan batil. Nah, dan dalam peperangan itu manusia itu kalah dan alam yang menang. Oleh karena itu, mereka yang mau mendapatkan kemenangan, mendapatkan puncak kebahagiaan, maka mereka harus menyatu dengan alam, mencapai nirwana, kebahagiaan abadi yang luar biasa. Maka, tingkat kesolehan tertinggi dalam ajaran Hindu-Buddha adalah ketika seseorang menyatu dengan alam. Nah, yang keempat, manusia dalam pandangan Islam. Manusia diturunkan ke bumi ini bukan hanya sebagai penghias atau pelengkap di bumi semata, tetapi manusia sesungguhnya mempunyai kedudukan, peran, dan tugas yang telah melekat padanya yang terbawa sejak ia lahir ke dunia. Manusia telah dipilih oleh Allah untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai hamba Allah dan seorang khalifah di bumi, karena manusia merupakan makhluk yang paling istimewa dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Mereka dipilih untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dengan cara mereka sendiri dan tanpa melepas tanggung jawab. Al-Quran menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian berkembang biak melalui sperma dan ovum dalam suatu ikatan pernikahan yang suci, serta proses biologis produktivitas manusia. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, bahwasanya seseorang kamu dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibu selama 40 hari, kemudian berupa segumpal darah seperti itu pula lamanya, kemudian berupa segumpal daging seperti itu pula lamanya, kemudian Allah mengutus seorang malaikat, maka diperintahkan kepada malaikat, engkau tuliskanlah amalannya, rezekinya, ajalnya, dan celaka atau bahagianya. Kemudian ditiupkanlah roh kepada makhluk tersebut. Nah, kesadaran bahwa manusia hidup di dunia sebagai makhluk ciptaan Allah dapat menumbuhkan sikap andap asor dan mawas diri bahwa dirinya bukanlah Tuhan. Oleh sebab itu, ia melihat sesama manusia sebagai sesama makhluk. Tidak ada penghambaan antar manusia. Jadi, seorang istri tidak menghamba pada suami, seorang pegawai tidak menghamba pada pengusaha, dan seorang rakyat tidak menghamba pada pemerintah. Bagi manusia, yang patut menerima penghambaan dari manusia tak lain adalah Allah. Allah tidak menciptakan manusia selain untuk beribadah atau menghamba kepadanya. Segala yang ada di langit dan bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, sesungguhnya pun berserah diri kepada Allah. Oleh karena itu, tidak berlaku konsep manusia sebagai homo homini locus atau manusia sebagai pemangsa bagi manusia yang lain. Tidak ada keistimewaan antara satu manusia dengan manusia lain kecuali ketakwaannya kepada Allah. Eksistensi manusia bukan untuk menjadi yang terkuat, melainkan untuk menjadi yang paling bijak. Sebagai hamba Allah, manusia memikul tanggung jawab pribadi. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan pada hari kiamat nanti mereka datang kepada Allah dengan sendiri-sendiri. Ini membuktikan bahwa manusia sebagai hamba Allah memiliki kebebasan individual atas dirinya sendiri, namun
tetap bertanggung jawab atas lingkungan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh saudara Safira Apriliani. B. Unsur-unsur yang ada pada diri manusia. Unsur yang pertama yaitu keseimbangan kebutuhan. Menurut Abraham Maslow, dalam teori hierarki menyatakan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Kemudian kebutuhan akan rasa aman, yaitu kebutuhan ini mencakup rasa aman fisik, stabilitas ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya mengancam lainnya. Kemudian kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, yaitu kebutuhan ini meliputi dorongan untuk bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk keluarga, dan kebutuhan antar pribadi. Yang kedua yaitu potensi dasar manusia. Manusia diberikan kelebihan dan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa potensi dasar, baik potensi internal, potensi yang terdapat dalam diri, maupun potensi eksternal, potensi yang disertakan oleh Allah untuk membimbingnya. Kemudian yang ketiga yaitu tugas manusia. Dalam perjalanan hidup dan kehidupannya, manusia sebagai makhluk Allah pada dasarnya mengemban amanah atau tugas-tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepadanya agar dipenuhi, dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Adapun tugas-tugas tersebut dibagi menjadi dua, yaitu tugas manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah dan tugas manusia sebagai khalifah Allah. C. Fungsi agama dalam peradaban manusia. Yang pertama, sebagai pembimbing dalam hidup. Pengendali utama kehidupan manusia adalah kepribadian yang mencakup segala unsur pengalaman pendidikan dan keyakinan yang didapatnya sejak kecil. Yang kedua, penolong dalam kesukaran. Orang yang kurang yakin akan agamanya akan menghadapi cobaan atau kesulitan dalam hidup dengan pesimis, bahkan cenderung menyesal hidup dengan berlebihan dan menyalahkan semua orang. Yang ketiga, penentram batin. Jika orang yang tidak percaya akan kebesaran Tuhan dan tidak peduli orang itu kaya apalagi miskin, pasti akan selalu merasa gelisah. Kemudian yang keempat, pengendali moral. Setiap manusia yang beragama, yang beriman akan menjalankan setiap ajarannya, terlebih dalam ajaran Islam. Akhlak amat sangat diperhatikan, dijunjung tinggi dalam Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.